Proses pembersihan hati ini memang kita terikat dengan waktu juga. Nah, kalau tidak ada tidak ada level-level semacam itu juga ada yang namanya ilmu ujug-ujug. Ujug-ujug. Yang terkenalnya di sini ilmu laduni ya. Ilmu ladun itu sebetulnya kalau di dalam spiritual itu namanya jazab, namanya wali majdzub, ujug-ujug. Yang kemarin tuh masih jadi rampok. Hari ini ketemu udah mengejutkan, loh kok begini? Ada, tapi tidak banyak. Oleh karena itu jangan ditiru. Kalau meniru yang sering terjadi, jangan yang jarang terjadi. Betul nggak? Itu ya, tetap kita terikat dengan hukum kausalita, ada pelatihan, ada bimbingan dan sebagainya, dan kita jatuh bangun berulang-ulang biasa itu. Apakah wali mungkin nggak maksiat? Hal yazni al waliyu, apakah mungkin seorang wali berzina? Mungkin, mengapa tidak? Nggak ada masalah. Bagi Tuhan kan dosa orang tidak mengurangi pangkat kok, asal dia sadar, dia bertobat, diampuni lagi. Kalau sudah bertobat sama dengan orang terlahir baru kok, yang tidak punya dosa sedikit pun. Ya, hanya saja bedanya kalau para wali kan sensitivitasnya kan tinggi banget. Sedikit saja keluar, langsung dia menangis kan gitu. Kalau kamu ditegur marah, kitanya salah apa? Ya kan seperti itu bedanya. Nah itu. Jadi namanya wali jadzab. Yang aman gimana? Yang aman itu melalui suluk. Ada proses. Jadi kalau orang bepergian itu ada rutenya gitu. Naik kereta atau naik bus atau naik motor, ada jalurnya gitu. Terus memakan waktu berjam-jam. Ke Jakarta aja bisa 6 jam, 7 jam. Apa untungnya saya memilih yang suluk ini? Karena bagaimanapun kalau kita berangkatnya melalui jalur, ketika kita menghadapi kesulitan, kita tahu jalan pulang. Tapi kalau ujug-ujug kayak orang diculik gitu ya, diculik, tutup matanya, masuk ke truk yang di gerbong tertutup, dia ditempatkan, dia nggak tahu berada di mana. Begitu dia bingung mau kembali kemana, jadi lebih aman pakai suluk. Ya, suluk. Anjing kita masukkan karung, masuk mobil, di jalan kita lepas, dia nggak bisa pulang. Tapi kalau kita tuntun, dia pulang nggak bisa. Iya. Karena dia tahu rutenya. Jadi suluk tuh perjalanan menggunakan rute. Gitu ya. Itu. Ada konduktornya ada, mursyidnya ada, ya, madrasahnya ada, silabusnya ada, kan gitu. Oke, tetapi kemudian kamu nggak usah mencari mursyid lah. Nanti juga kalau memang Anda berbakat juga akan dicari mursyid kok. Soalnya sebetulnya yang lebih butuh itu mursyid. Sebab bagaimanapun dia juga harus mempersiapkan penerusnya kan bersada. Jangan sampai ada stagnan, ada missing link. Gitu. Itu persoalannya. Perbedaan itu. Ya. Nah, itulah makanya pada akhirnya nanti kita dari pelajaran nasib-nasib begini nih. Nanti pada saatnya ketika Allah sudah menghendaki Anda itu bisa berkenalan dengan Tuhan, nanti juga Anda akan dikasihkan kesempatan oleh Tuhan untuk berkenalan dengan orang yang sudah kenal Tuhan. Dan nanti dia itulah yang akan memperkenalkan kepada kamu. Tetapi kalau memang belum nasibnya, sudah ketemu juga salah tingkah, ngelawan baik kah? Nyongan, nah, ya. Keraguan munculnya itu ya.
Wali tak duduk ini. Jangan-jangan Linda halban. Sehingga perintahnya diabaikan. Masa iya ada perlawanan? Nanti beda. Berguru dalam keilmuan di perguruan tinggi, semakin kita kritis, semakin disayang oleh dosen dong. Iya. Saya ini sering dipeluk-peluk dosen saya tuh. Azim, ya Syekh Abdul Syakur anta azim. Azim. 2 jempol gitu. Ya, karena kita terus ya membantah, melawan, kreatif anaknya. Ya, tapi dalam spiritual kan berbeda. Iya. Ini kadang-kadang perlu dihentikan dulu rasionalitasnya tuh. Oke, nurut seperti. Tapi ini tidak selamanya ya. Kalau sudah levelnya sama juga sama dia bebas. Ada. Jadi dalam masa apa? Kalau sebelum kuliah tuh apa namanya tuh? Masa gemblengan sebelum kuliah apa namanya? Mapram. Ospek ya. Ya, namanya ospek sekarang ya. Ya itu. Ada, tapi tidak selamanya. Nanti kalau sudah masuk, nah sudah bebas. Itu formnya lebih bebas nanti ya. Iya. Nah, jadi saya kira seperti itu. Apa namanya? Memang prosedural, ada proseduralnya ada. Dan itu termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sendiri. Itu dia mencari anak-anak yang berbakat. Sampai konon kisahnya itu ada salah satu wali abdal yang meninggal kekosongan kan. Ya seperti dalam birokrasi lah. Kabinetnya berhalangan. Masa di bidang kosong itu cari kan. Nah, nyari-nyari di antara para ulama, para kiai, nggak ada yang cocok. Nemu sama anak muda. Non muslim tapi bagus anaknya, dideketin, dibina, ya jadi wali. Iya, rasul gitu, kira-kira gitu. Jadi nanti akhirnya mah bukan agamanya, bukan sukunya, bukan warna kulitnya, bukan turunan loh, langsung ke hati kita itu. Dalam isyarat di Al-Quran ada isyaratkan kan, diisyaratkan dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti nggak ada manfaatnya itu, harta, ya, keturunan. Yang akan bisa ketemu Allah adalah orang yang hatinya baik. Ilaman atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang hatinya baik, itu baru bisa menghadap Tuhan. Iya. Barang siram masih kepet pengen ketemu ya nggak bisa. Masih kepet.